Ayo kita bikin cara membuat resep sambal tempong yang rasanya enak, dijamin semua suka. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masakan Om Not mau berbagi resep cara membuat resep sambal tempong yang rasanya enak, dijamin semua suka. Di sini sudah aku siapkan bahan utamanya cabai rawit merah sebanyak 55 buah. Untuk kita bikin sambal tempong yang dalam kapasitas yang agak banyak ya. Kemudian untuk bagian sisa tangkai seperti ini wajib banget kita buang dan pisahkan, karena ini akan mempengaruhi dari rasa sambal untuk bikin sambal tempongnya, supaya tidak ada rasa pahit-pahitnya ya teman-teman. Nah, ini kita buang semua menggunakan pisau kalau masih ada sisa-sisa dari sisa tangkainya seperti ini. Nah, dipotong aja ya menggunakan pisau. Oh ya, buat teman-teman yang baru menemukan channel masakan Om Not, boleh di like, di subscribe, juga di komentar ya. Boleh kalian tinggalkan kolom komentar, dan boleh juga kalian share di media sosial kalian supaya teman-teman juga bisa mengetahui adanya resep masakan Om Not untuk kita bikin yang benar-benar rasanya enak. Nah, untuk sisa tangkai seperti ini kita buang, kemudian cabai rawit merahnya kita tempatkan ke dalam wadah ya, untuk kita siapkan dan dieksekusi. Perhatikan ya teman-teman cara membuat sambal tempongnya supaya nanti rasa dan semua takaran bahan-bahannya yang pas. Nah, untuk cabai rawit merah ini akan kita lakukan pencucian terlebih dahulu ya teman-teman, karena di sini dikhawatirkan masih ada semprotan pestisida yang masih menempel. Jadi wajib banget dibersihkan dan dicuci sampai bersih. Nah, buat teman-teman dan bunda-bunda siapa nih yang pernah bikin sambal tempong? Kalian wajib ditulis di kolom komentar ya. Dengan pengalaman apa kalian bisa bikin sambal tempong? Kita bisa sharing-sharing di kolom komentar. Nah, untuk pada kesempatan kali ini Om Not bikin salah satu cara membuat resep sambal tempong yang benar-benar rasanya enak, dijamin bikin ketagihan, dan salah satu sambal yang paling favorit ya teman-teman, karena sambal tempong ini identiknya ciri khasnya itu rasa yang pedas yang benar-benar bikin nampol. Karena ini full menggunakan cabai rawit merah ya teman-teman. Apalagi sambal tempong ini mempunyai cita rasa yang benar-benar adanya asam segar, dan pastinya pedasnya itu benar-benar nampol. Apa itu tempong? Seperti ditampar atau digampar. Nah, ini dia teman-teman, untuk cabai rawit merahnya sudah dicuci bersih. Kemudian kita tempatkan ke dalam talenan seperti ini untuk kita eksekusi ya teman-teman. Ini pertama-tama untuk cabai rawit merahnya aku potong-potong menjadi dua bagian seperti ini. Untuk potongannya kita belah saja ya menjadi dua bagian. Dipotong, diperkecil seperti ini teman-teman, karena yang kita butuhkan supaya lebih gampang nanti untuk dihaluskan di dalam ulekan. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, segini sudah cukup ya. Kemudian kita tempatkan ke dalam wadah untuk kita sisihkan. Kemudian lanjut, di sini aku siapkan tomat merah yang ukuran lumayan agak besar sebanyak 2 buah untuk kita siapkan teman-teman. Sebelum kita eksekusi, untuk tomat merahnya ini wajib banget dicuci sampai bersih, karena dikhawatirkan masih terdapat adanya semprotan pestisida ya teman-teman. Jangan lupa dicuci sampai bersih semua bahan-bahannya, supaya untuk kita bikin masakan membuat sambal tempong yang rasanya benar-benar enak nanti. Nah, sebenarnya untuk bikin sambal tempong ini menggunakan tomat ranti teman-teman. Tomat ranti itu adalah khas dari Banyuwangi, tomat yang teksturnya yang bergerigi gitu ya. Tapi tidak apa-apa, jadi kita gunakan tomat merah ini sebanyak 2 buah tomat merah biasa ya, yang sudah merah, yang sudah matang seperti ini. Jadi kita gunakan, kemudian dipotong, dibelah menjadi 2 bagian, dipotong-potong menjadi 4 bagian, potong semangka. Setelah itu dipotong kecil-kecil seperti ini teman-teman, supaya nanti lebih mempermudah dihaluskan dalam ulekan. Nah, dipotong-potongin semua ya seperti ini teman-teman.
dipotong-potong, diperkecil. Usahakan ya pakai tomat yang benar-benar matang teman-teman, tomat merah, supaya rasanya tidak terlalu asam dan ada rasa manis-manisnya dari tomat merahnya. Nah, lakukan hal yang sama ya, dipotong-potong. Kemudian juga sama untuk buah tomat yang satunya dibelah menjadi 2 bagian dan dipotong semangka, setelah itu dipotong-potong, diperkecil seperti ini. Ini yang akan menjadikan senjata untuk sebagai bahan untuk kita bikin sambal tempongnya yang lebih mantap menggunakan tomat merah ya. Walaupun kita tidak punya tomat ranti tidak apa-apa. Kemudian sisihkan ke dalam mangkuk terlebih dahulu untuk tomat merahnya. Nah, segini sudah cukup ya. Dan lanjut kita siapkan untuk terasi udang. Ini aku pakai terasi udang yang mereknya AA seperti ini, belacan. Ini ada ya di toko online teman-teman kalau kalian mau cari. Kemudian aku siapkan sebanyak 2 sendok teh. Untuk terasi udangnya ini sudah aku sangrai ya, jadi dalam keadaan sudah matang. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini dia teman-teman semua bahan-bahan dan bumbunya yang harus kita siapkan ya. Ketiga bahan ini akan kita eksekusi langsung. Siapkan ulekan. Kemudian masukkan cabai rawit merahnya yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini. Nah, ini aku ratakan terlebih dahulu. Jadi kita ulek dalam keadaan mentah ya. Kemudian tambahkan garam 1,5 sendok teh. Dan diulek sampai benar-benar halus. Ini kita gunakan ulekan manual. Anggap aja seperti olahraga ya. Karena ini kita menggunakan bahan serba mentah ya. Cabai rawit merahnya menggunakan cabai rawit mentah. Diulek-ulek ya teman-teman. Oh ya teman-teman, opsional ya. Kalau kalian mau lebih banyak cabai rawit merahnya ataupun mau dikurangi juga boleh banget. Tapi di sini dengan kapasitas 55 cabai rawit merah dengan kapasitas sambal tempongnya yang lumayan agak banyak. Karena masakan Om Not paling suka dengan sambal tempong seperti ini. Nah, diulek-ulek aja perlahan-lahan ya sambil kita kurangi dari biji cabai rawit merahnya supaya ikut sebagian halus ya, supaya tidak terlalu banyak biji cabai rawit merahnya. Untuk cabai rawit merah ini kita ulek cenderungnya agak halus teman-teman sebenarnya. Nah, makanya kita ulek terus seperti ini supaya menghaluskan. Jadi bukan tekstur yang kasar ya untuk bikin sambal tempongnya. Setelah itu masukkan terasi udang dan tambahkan gula pasir 1 sendok teh, micin setengah sendok teh. Lanjut di sini kita ulek dan haluskan kembali sampai tercampur merata. Nah, sambalnya sudah tercampur merata, tapi di sini kita simpulkan kembali untuk dicampurkan sampai merata lagi. Nah, ulek lagi ya teman-teman untuk mengurangi kapasitas biji dari cabai rawit merahnya. Setelah itu masukkan potongan tomat merahnya. Nah, di tahap ini adalah tahap terakhir teman-teman karena kita sudah menambahkan penyedapnya. Jadi ini adalah tahapan terakhir. Diulek dan ditekan-tekan ya sampai merata seperti ini. Dan akhirnya ini sudah jadi. Ini dia teman-teman, sambal tempong sudah siap untuk kita sajikan. Ini rasanya enak banget, mantap banget. Tinggal tambahkan ayam goreng ataupun ikan goreng. Ini cocok banget ya. Disajikan bersama ikan asin ataupun rebusan-rebusan, ini cocok banget. Rasanya mantap banget. Sambal tempong seperti ini pedasnya benar-benar seperti nampol, seperti digampar. Nah, ini untuk sambal tempongnya kita simpulkan dulu, kumpulkan seperti ini. Untuk aku tempatkan ke dalam mangkuk sambal ya. Ini aja aromanya aja udah enak banget. Nah, untuk sambal tempongnya ini aku tempatkan ke dalam mangkuk sambal untuk kita sajikan dan dinikmati bersama keluarga. Dan ini dia teman-teman, sambal tempong yang wajib banget
kalian coba di rumah. Cara membuatnya juga gampang dan simpel ya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.